Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu cara membuat pembesian besi kolom dan nanti ada juga besi bagel ya di SketchUp. Nah, oke guys, langsung saja ya kita menuju ke caranya. Nah, di sini saya pastikan dulu untuk satuannya guys. Saya menuju ke window, model info, unit ya. Nah, di sini satuannya saya menggunakan milimeter karena ini nanti kan pembesian ya guys. Oke, ini saya setting ke milimeter semua. Ya, jika sudah saya close. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini saya ambil tampilan dari atas ya guys. Biar enak ya. Saya ambil tampilan top dari atas. Oke. Nah, ini saya geser sedikit. Nah, di sini saya gunakan rectangle. Di sini saya buat bidangnya guys dengan ukuran 150 kali 150 karena di sini saya menggunakan satuannya milimeter ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya gunakan circle ya guys. Circle. Di sini saya buat nanti besinya ini besi 8. Jadi di sini saya ambil jari-jari atau radius 4 ya. 4 mili. 4 enter. Nah, oke. Nah, di sini tinggal di blok saja guys lingkarannya ini. Oke, kemudian klik kanan, lalu pilih make group. Lalu klik kanan lagi, pilih make component. Lalu pilih grid. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk kotaknya ini guys, ini saya offset. Saya berikan jaraknya 4 ya, biar sama. 4 enter. Nah, ini tinggal dikopikan saja guys. Ini saya masuk ke grupnya, saya buat garis bantu dulu. Nah, ini center ya, lalu escape, kemudian saya keluar dari grupnya. Nah, ini tinggal saya blok saja guys. Saya gunakan move, saya kopikan. Oke, tekan Ctrl di keyboard, muncul tanda plus kecil, klik, lalu tarik guys. Nah, saya tempatkan di pojokan. Oke, saya kopikan lagi, saya tempatkan di pojokannya lagi. Oke, kemudian saya kopikan lagi, saya tempatkan di pojokannya lagi. Kemudian saya kopikan lagi guys. Oke, saya tempatkan di pojokan. Oke ya. Nah, ini ada 4 titik ya. Oke. Nah, ini saya masuk ke grupnya, garis bantunya saya hapus. Oke, otomatis yang lainnya mengikuti ya guys. Terhapus juga ya. Oke, sip. Oke. Kemudian di sini untuk lingkarannya ini saya select satu-satu guys. Oke, ini saya klik, tekan shift di keyboard, ini klik, lalu ini juga sama, diklik, sebelahnya ini juga sama, diklik, lalu klik kanan. Oke, pilih hide, disembunyikan dulu ya. Oke, nah kemudian di sini untuk kotak yang bagian dalam ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Nah, juga sama, ini saya hapus, ini saya hapus. Oke. Nah, kemudian di sini saya offset lagi, tapi di sini saya offset keluar ya guys. Di sini saya ambil 3 mili ya. Oke, 3 enter. Oke, sip. Nah, lalu kotak yang bagian dalam ini saya hapus. Oke, seperti ini. Oke, ini saya hapus. Yang sebelah sini juga sama, saya hapus. Oke. Lalu garis yang bagian pinggir ini saya klik guys, saya select ya. Oke, kemudian saya kopikan, move, tekan Ctrl di keyboard, klik, lalu geser. Ini saya ambil jaraknya 10. Oke, nah kemudian garisnya yang atas juga sama guys. Ini saya select, saya klik, saya kopikan, move, tekan Ctrl di keyboard, klik, lalu geser. Saya ambil jaraknya 10. Oke, seperti ini ya. Lanjut lagi di sini untuk garisnya ini saya hapus. Oke, kemudian di sini saya gunakan 2 point ARC. 2 point ARC. Oke, dari titik sini menuju ke titik sini, klik guys. Oke, lalu Anda atur lengkungannya. Oke ya, untuk lengkungannya ini bisa dikira-kira saja lah ya. Oke, ini saya ambil, oh ini agak hilang guys. Oke, ini coba saya paskan dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya ambil kira-kira sekian ya guys.
Oke. Nah, kemudian saya hapus garisnya. Yang luar juga sama, ini saya hapus. Dan untuk lengkungan di bagian yang lainnya, Anda tinggal gunakan 2 point ARC, lalu klik di bagian kosong, klik 2 kali. Oke. Yang sebelah sini juga sama, di sini diklik 2 kali. Nah, bagian sini sama, diklik 2 kali. Nah, otomatis bagian ujung-ujungnya jadi lengkung semua ya guys. Oke. Nah, di sini saya gunakan orbit, saya atur tampilannya. Oke. Ini kemudian saya blok guys. Saya blok. Nah, ini saya kopikan. Oke, move, tekan Ctrl di keyboard, klik, lalu geser. Saya arahkan ke atas guys, lurus ya, sumbu biru. Oke, di sini saya ambil jaraknya 8. Oke, sip. Nah, ini ya. Kemudian di sini saya gunakan line guys. Line, saya ambil titik midpointnya, titik tengah ya, midpoint. Ini saya garis lurus sumbu hijau. Saya berikan jaraknya 20. Oke, lalu saya garis ke samping guys. Di sini saya paskan di endpointnya. Oke ya, endpoint ya. Endpoint saya klik. Oke. Jika sudah, di sini Anda menuju ke bagian pinggir. Sama juga, saya gunakan line. Saya cari titik midpointnya yang bagian bawah ini. Oke, ini saya garis sumbu merah lurus. Saya ambil jaraknya 20. Oke, saya paskan dulu tampilannya ya. Saya escape. Oke, saya paskan dulu tampilannya, kemudian saya garis lagi guys. Dari sini menuju ke titik sini. Endpointnya ini ya. Endpoint yang bagian sikunya guys. Oke, nah ini kan ada endpoint 2 ya. Di sini saya paskan yang sini saja. Oke. Nah, jika sudah, menuju ke bagian depan lagi guys. Nah, lalu menggunakan line lagi dari endpoint sini. Ini ya, endpoint ini ya. Lalu garis miring ke bawah guys. Nah, seperti ini. Anda paskan endpoint di bagian sini, di bagian sikunya ini ya. Oke, sip. Ini saya klik di sini. Oke, saya klik. Nah, oke ya, sip ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya, di sini silakan Anda hapus garis-garisnya guys. Ini ya. Sebelah sini ini saya hapus. Nah, di sini Anda perhatikan guys. Jangan sampai salah ya. Oke, yang bagian bawah ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Bagian sini saya hapus, ini saya hapus. Kemudian yang bagian ini saya hapus. Oke, ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya hapus. Oke. Nah, tinggalkan seperti ini guys. Nah, ini saya ambil tampilan dari atas. Kemudian saya gunakan line lagi. Line saya ambil titik midpointnya. Saya garis, saya samakan dengan midpointnya. Saya temukan dengan midpointnya. Oke, escape. Nah, kemudian saya hapus garis yang ini guys, tidak diperlukan ya. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, tinggal langkah yang berikutnya guys. Di sini Anda silahkan gunakan circle, lalu tempatkan di ujung sini guys. Oke, lalu tekan panah kanan di keyboard Anda, sumbu merah ya. Sumbu merah di sini saya ambil diameternya kan 6 ya. Di sini berarti radiusnya atau jari-jarinya 3. Oke. Nah, kemudian di sini guys, di sini select semua garis-garisnya. Ini saya blok, lalu tekan shift di keyboard. Oke, ini saya klik. Ini di select semuanya guys, dipilih semuanya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, ini saya select. Oke. Nah, jika sudah, di sini Anda gunakan follow me. Follow me, lalu tempatkan di lingkaran ini guys. Lalu klik di bagian sini. Oke, saya klik. Nah, oke ya. Nah, di sini sudah terbentuk besinya guys. Besi bagel ya, atau besi cincin. Oke. Nah, untuk langkah yang berikutnya tinggal diklik 3 kali. Oke, saya ulangi, saya klik 3 kali. Klik kanan, saya pilih make group. Oke, dibuat make group ya. Nah, kemudian di sini dimunculkan lagi guys. Untuk tadi yang di head tadi ya. Caranya, Anda menuju ke edit, lalu pilih unhide, lalu pilih all. Nah, ini lingkarannya yang tadi disembunyikan, ini sudah muncul kembali ya. Nah, langkah yang berikutnya, Anda fokus di titik ini guys. Lingkaran yang ini ya. Ini saya masuk ke grupnya. Nah, saya gunakan line, saya buat garis bantunya.
Oke, center, escape. Nah, kemudian di sini saya buat garis lurus ya guys. Saya paskan dulu tampilannya, saya gunakan len. Saya buat garis lurus sumbu biru ke atas. Saya ambil jaraknya 3000 mm ya, atau masuknya 3 meter. Oke, saya ketikkan 3000 enter. Nah, otomatis yang lainnya mengikuti ya guys. Nah, oke. Nah, kemudian di sini garis bantunya ini saya hapus. Nah, kemudian garis yang menuju ke atas ini saya select guys, saya klik. Oke. Kemudian di sini saya ambil follow me, lalu saya klik di bagian lingkaran. Oke. Nah, oke ya. Ini sudah terbentuk guys pembesiannya ya. Nah, ini ya, sip ya. Nah, ini tinggal ke proses yang berikutnya saja guys. Oke. Nah, di sini untuk cincinnya ini tinggal dikopikan saja guys. Ini saya klik. Oke, saya gunakan move. Saya ambil ujungnya, tekan Ctrl di keyboard, muncul tanda plus kecil, klik lalu geser ke atas ya guys. Sumbu biru ya. Saya ambil jaraknya 15 atau 150 ya. Karena milimeter ya. Ini saya kopikan ke atas guys, sebanyak 19. Saya ketikkan X19 enter. Nah, otomatis terkopikan sampai ke atas guys. Nah, oke ya. Ini dia tampilannya. Oke ya, sip ya. Nah, untuk yang bagian sebelahnya ini saya klik, kemudian saya klik kanan, saya pilih hide. Nah, oke ya, disembunyikan ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya ini tinggal diblok semua. Oke, lalu klik kanan, lalu pilih make group. Oke ya, dibuat grup ya, biar nanti untuk pengkopiannya ini mudah guys. Oke, nah ini kalau mau dikopikan ya silakan. Nah, ini saya kopikan guys. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini Anda tinggal masukkan ke desain Anda ya, seperti itu ya guys. Oke ya, oke guys, kira-kira seperti itu caranya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini membantu. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sukses. Oke guys, jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, ya silakan saja guys, tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.